Pernah kepikiran gak sih, di balik setiap klik, setiap game yang kita mainin, setiap aplikasi di HP kita, itu ada sebuah bahasa yang super simple. Bahasa ini, anehnya, cuma punya dua kata, benar dan salah. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi percaya atau enggak, bahasa inilah yang jadi otaknya seluruh dunia digital. Nah, hari ini kita bakal coba ngobrol pakai bahasa rahasia komputer itu. Selamat datang di dunia logika proposisional. Jadi, pertanyaannya gini deh. Gimana caranya tumpukan logam sama sirkuit ini bisa seolah-olah mikir? Kok bisa dia ngejalanin game yang grafiknya keren, ngelola miliaran data, bahkan nyetirin mobil sendiri? Sebenarnya otaknya tuh ada di mana? Jawabannya, ternyata simple banget. Semua keputusan rumit yang dibuat komputer, kalau kita bedah sampai ke level paling dasar, itu cuma dipecah jadi pilihan paling sederhana. Sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah. Ya atau tidak, 1 atau 0. Inilah fondasi paling dasar dari semua yang ada di dunia digital. Oke, kita mulai bedah ya. Buat ngertiin bahasa ini, kita harus mulai dari bagian paling kecilnya. Ibaratnya, katanya lah. Nah, dalam dunia logika, kata ini kita sebut sebagai proposisi. Jadi, apa itu proposisi? Gini deh simpelnya. Proposisi itu adalah kalimat apapun yang jawabannya cuma ada 2, benar atau salah. Nggak ada abu-abu, nggak ada mungkin, nggak ada tergantung. Jawabannya harus pasti, harus mutlak. Biar gampang, kita lihat contohnya langsung ya. Kalimat 2 tambah 3 sama dengan 5 itu jelas benar. Banjarmasin adalah ibu kota Indonesia, itu jelas salah. Nah, karena dua-duanya bisa kita kasih label benar atau salah, berarti mereka itu proposisi. Sekarang, coba bandingin sama kalimat kayak, tolong tutup pintu, itu kan perintah. Atau, apakah kamu sudah makan? Itu pertanyaan. Kita nggak bisa kan bilang kalimat itu benar atau salah? Nah, makanya mereka bukan proposisi. Nah, sekarang kita udah kenal sama katanya. Sekarang waktunya kita belajar cara ngegabungin kata-kata itu. Disinilah bagian serunya dimulai. Kita bakal kenalan sama 5 kata ajaib, atau sebut aja operator logika. Ini tuh alat-alat kita buat ngerangkai kalimat yang lebih canggih. Yang pertama dan ini yang paling gampang, namanya negasi atau simpelnya tidak. Kerjanya ya persis kayak namanya, nyebalikin nilai. Kalau sebuah pernyataan awalnya benar, begitu dikasih negasi jadi salah. Begitu juga sebaliknya, gampang kan? Cara kerjanya persis kayak saklar lampu. Kalau inputnya benar atau T, outputnya jadi salah atau F. Sebaliknya, kalau inputnya salah, outputnya jadi benar. Pokoknya selalu kebalikannya, simple banget. Oke, lanjut. Operator kedua, konjungsi, atau gampangnya kita sebut aja dan. Nah, si dan ini tuh operator yang tegas banget. Hasilnya baru bakal dianggap benar kalau dua-duanya harus benar. Contoh paling gampang ya pas kita login, kita butuh username benar dan password benar. Salah satu aja meleset, ya udah nggak bakal bisa masuk. Nah, lihat aja tabelnya. Ini bukti kalau si dan ini tegas banget. Dari 4 kemungkinan yang ada, cuman ada satu-satunya kondisi yang hasilnya benar, yaitu pas dua-duanya sama-sama benar. Sisanya, udah pasti salah. Sekarang, kita ketemu operator yang lebih santai nih, disjungsi, atau kita sebut aja atau. Beda banget sama si dan yang kaku tadi, si atau ini lebih fleksibel. Dia cuma butuh salah satu aja benar, hasilnya udah langsung dianggap benar. Contohnya pas bayar di kasir, kamu bisa bayar tunai atau bayar transfer. Selama kamu lakuin salah satunya, ya transaksinya berhasil. Kalau kita lihat tabelnya, polanya jadi kebalikan dari si DN. Di sini, hasilnya hampir selalu benar. Cuma ada satu cara buat dapat hasil salah, yaitu kalau dua-duanya sama-sama salah. Fleksibel banget kan? Nah, yang keempat ini kadang suka bikin bingung, tapi tenang, kita bedah pelan-pelan. Namanya implikasi atau jika maka. Anggap aja ini kayak sebuah janji. Poin pentingnya ini. Janji ini baru dianggap diingkari alias salah kalau sebabnya terjadi tapi akibatnya nggak terjadi. Contohnya, jika nilai kamu 60 ke atas, maka kamu lulus. Janji ini baru batal kalau nilai kamu 80, tapi kamu nggak lulus. Nah, itu baru salah. Nah, di tabel ini kelihatan jelas kapan janji itu dilanggar. Cuma ada satu kondisi di mana hasilnya jadi salah, yaitu pas sebabnya benar, tapi akibatnya salah. Itu satu-satunya momen di mana janji logika ini dianggap batal. Oke, operator terakhir nih, bimplikasi. Gampangnya, anggap aja ini kayak tes kesamaan. Hasilnya bakal benar kalau dan hanya kalau kedua proposisi punya nilai yang sama persis. Entah itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Persis kayak contoh, lampu menyala itu kondisinya selalu sama dengan saklar on.
Tabelnya nunjukin banget soal kesamaan ini. Hasilnya benar cuma pas inputnya identik, entah itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Kalau nilainya beda satu sama lain, udah pasti hasilnya salah. Oke, kita udah ngumpulin kelima kata ajaibnya. Sekarang, gimana kalau kita coba ngerangkai jadi kalimat yang lebih panjang dan lebih rumit? Caranya, kita akan bangun sebuah tabel kebenaran dari nol. Eits, jangan pusing dulu lihat rumus yang panjang ini. Kuncinya itu ngerjainnya satu-satu, pelan-pelan, kayak ngikutin resep. Langkah pertama, siapin dulu bahan utamanya, yaitu kolom P sama Q. Terus, kerjain bagian yang di dalam kurung dulu. Hitung negasi P, terus hitung P dan Q. Nah, kalau udah dapat semua, baru deh hasil akhirnya kita gabungin pakai operator atau. Dan voila, ini dia hasil akhirnya. Dengan kita pecah jadi langkah-langkah kecil, rumus yang tadi kelihatannya ribet, sekarang jadi jelas banget kan alurnya? Kita jadi bisa lihat dengan pasti apa hasil akhirnya untuk setiap kemungkinan. Nah, inilah gunanya tabel kebenaran. Oke, terus buat apa sih kita belajar semua ini? Apa gunanya di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana teori yang kelihatannya abstrak ini ternyata jadi nyawa dari teknologi yang kita pakai tiap hari. Nah, ini dia momen aha-nya. Semua yang kita coret-coret di kertas tadi itu bukan cuma teori iseng. Lihat deh kode program ini. Simbol 2 dan itu, yes, itu si operator dan yang barusan kita bahas. Jadi aturan yang kita tulis di tabel kebenaran tadi adalah bahasa yang benaran dimengerti dan dieksekusi sama komputer buat ngambil keputusan. Jadi, kenapa sih ini penting banget? Karena logika benar salah yang sederhana ini adalah pondasi dari segalanya. Ini tuh kayak DNA-nya semua bahasa pemrograman, jadi otaknya setiap microchip dan prosesor, bahkan jadi satpam buat sistem keamanan kita. Tanpa logika ini, dunia digital yang kita kenal sekarang, ya nggak akan pernah ada. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang gede banget. Kita udah lihat gimana aturan benar dan salah yang super simple bisa ngebangun sesuatu yang luar biasa kompleks. Kalau sistem secanggih AI aja pada dasarnya dibangun di atas pondasi ini, pertanyaannya adalah, sebenarnya ada batasnya nggak sih kemampuan komputer itu? Dan seberapa jauh lagi mesin bisa melampaui kita?